Iran makin porak-poranda guys, ngeri banget nih. Per hari ini jumlah korban mati yang di Iran itu udah lebih dari 16.000 orang. Dan kekacauan yang terjadi di Iran itu makin parah. Bahkan sampai-sampai mereka marah juga sama Donald Trump. Trump bahkan sampai dijuluki sebagai rajanya PHP, pemberi harapan palsu nih, tukang PHP nih Donald Trump. Ngerinya PHP-nya Donald Trump itu berdampak ke ribuan nyawa melayang. Kalau lu penasaran kok bisa sih dia disebut sebagai tukang PHP dan kenapa Donald Trump bertanggung jawab nih buat ribuan nyawa melayang di Iran? Jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi nih ya, ada 16.500 orang mati di Iran. Dan ada lebih dari 300.000 orang yang terluka parah di Iran. Karena demonstrasi yang terjadi di sana selama berhari-hari. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kita udah sempat bahas gimana perannya Mossad, CIA dalam mengadu domba rakyat Iran sendiri. Bahkan banyak agen-agen Mossad di Iran yang nembak-nembakin rakyat juga pakai seragam tentara Iran sendiri. Gila nih, ini betul-betul luar biasa nih, makanya gak heran Donald Trump itu juga sampai semangat banget membakar, memprovokasi rakyat Iran buat saling bunuh, buat demonstrasi di jalan-jalan, buat menggulingkan rejim pemerintahan mereka sendiri. Bahkan dia sampai ngasih PHP dan ini yang bikin rakyat Iran marah. Kenapa? Karena lu lihat nih Twitternya Donald Trump nih, apa? Dia sampai bilang, "Hey rakyat Iran, ayo protes terus, ambil alih negara lo, help is on its way." Maksudnya mungkin Donald Trump bakal datang ke sana, tentara Amerika bakal mendarat membantu rakyat Iran menggulingkan pemerintahannya. Sama seperti yang terjadi di Indonesia. Dan dia bahkan sampai bilang, make Indonesia great again. Maksud gue, make Iran great again. Jadi rakyat Iran terbakar guys. Terpesona mereka dengan juru selamat Donald Trump. Kenapa? Ya karena Donald Trump bakal segera mengebom Iran, membunuh rejim-rejim di Iran. Ya mereka terinspirasi juga dengan peristiwa penculikan Maduro. Jadi mereka berharap Maduro jilid 2 terjadi di Iran. Tapi ternyata Iran tragis nasibnya. Kenapa? Karena kalau ternyata di Venezuela militernya gampang disogok, oposisinya juga hobi jilatin pantat Donald Trump sampai hadiah Nobel mereka menang dikasih ke Donald Trump juga. Tapi di Iran tragis. Kenapa? Karena meskipun rakyat sudah dibakar, diprovokasi buat saling bunuh, merusak, menghancurkan gedung-gedung pemerintahan, tapi sampai saat ini Donald Trump tidak ada memberikan bantuan. Padahal dia udah menyuruh orang, udah serang aja tentara, serang aja polisi, lawan mereka semua. Tapi apa yang terjadi guys? Donald Trump tidak turun. Militer Amerika Serikat sampai detik ini tidak berani ngebom kantornya Presiden Iran, gak berani mereka. Dan pengunjuk rasa Iran akhirnya merasa dikhianati oleh Donald Trump karena bantuan yang diharapkan tidak datang-datang juga. Bahkan majalah Time mengutip, rakyat Iran udah bilang Donald Trump tidak peduli sama kami, Donald Trump tidak mau selamatkan kami. Padahal The Guardian juga menulis, rakyat di Iran banyak yang berdoa, berharap Donald Trump bakal tiba, bakal datang. Tetapi akhirnya mereka kecewa. Karena setelah mereka turun ke jalan sesuai perintah Donald Trump, yang ada apa? Hanya pembunuhan, brutalitas polisi dan tentara, dan penangkapan di penjara semua orang-orang demonstrasi ini. Dan akhirnya para demonstran di Iran merasa dikhianati guys. Maka gak heran kalau pada akhirnya demonstran di Iran merasa dikhianati guys. Mereka sampai bilang kita dibodohi, kita dikibulin, kita dibego-begoin sama Donald Trump. Mereka sudah menyesal menjadi kambing peliharaan Donald Trump. Mereka dicucuk, hidungnya dimanipulasi oleh Amerika Serikat untuk menggulingkan rejimnya sendiri. Bahkan salah satu warga Iran yang berhasil kabur dari negara Iran dan diinterview, dia bilang apa? Ya semua yang ada di Iran sekarang lagi marah. Bahkan banyak anggota keluarga dia yang mengutuk Amerika Serikat. Amerika Serikat hanya menjadikan mereka ini cannon fodder atau peluru gratisan. Nyawa mereka itu dianggap cuman alat mainan boneka-boneka Amerika Serikat. Banyak warga Iran yang sudah sadar mereka hanya dipermainkan sama rejim Barat. Barat membohongi mereka. Barat mengendalikan mereka. Barat sudah menghipnotis mereka sehingga mereka pasang badan, menggadaikan nyawanya hanya demi kekuasaan Barat. Dan sampai dia bilang menurut mereka Donald Trump ini lebih parah dibandingkan Barack Obama. Kenapa? Karena begitu Trump bilang help is on its way, bantuan akan tiba, banyak orang-orang Iran itu mendapatkan harapan. Mereka memforward, men-share tweetnya Donald Trump itu ke semua handai tolan saudara tetangga mereka. But at the end of the day ternyata mereka dikadalin guys. Mereka dikibulin, mereka cuma menjadi kambing persembahan untuk menggulingkan rejim Iran.
Tapi lu penasaran gak sih kenapa sebetulnya Donald Trump itu gak mau bantuin Iran, tapi dia tetap memprovokasi Iran guys. Ini penting loh. Setelah semua yang terjadi di Iran, ternyata akhirnya sekarang terbongkar bahwa Donald Trump sebetulnya memang sengaja gak mau memberikan kepastian, gak mau memberikan pertolongan kepada rakyat Iran. Dan dia memang sengaja mau ngaduk-ngaduk, mau diobok-obok nih rakyat Iran buat saling bunuh, berontak, penjarahan di mana-mana. Canggih nih Amerika Serikat memang nih. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Donald Trump diinterview di tanggal 13 Januari, ditanya maksud lu apa sih sama wartawan ya? Maksud lu apa bilang help is on its way, bantuan sudah dalam perjalanan kepada para demonstran di Iran? Ditanya lo dia sama wartawan dan jawabannya Donald Trump apa? Wah, lu cari tahu sendiri lah jawabannya. I'm sorry kata dia. Dan Trump juga bilang sama wartawan, gak ada yang tahu angka sebetulnya yang mati di Iran tuh berapa. Jadi dia gak bisa bertindak kalau sebetulnya korbannya cuma sedikit, gak penting. Tapi lu jadi bertanya-tanya ya, kenapa presiden dari negara paling powerful di kolong langit ini kok tega ya mengkhianati rakyat Iran, demonstran di Iran yang udah terpicu, terbakar, terprovokasi untuk melakukan reformasi di sana yang ujung-ujungnya cuma dibantai doang di situ. Jadi ini operasi pengurangan jumlah penduduk nih yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan biaya $0 guys. Gila nggak? Ngobok-ngobok negara orang lain modal tweet. Pek, demonstrasi massal, gila guys. Ini propaganda skala dewa loh yang dilakukan di sosial media miliknya sendiri. Hati-hati orang Indonesia lu, hati-hati lu. Lu jangan mau diprovokasi ya sama influencer-influencer yang sebetulnya cuma agen peliharaan Amerika Serikat, cuma anjing-anjing peliharaannya Barat, hati-hati loh. And anyway sebetulnya ada alasan lain di belakang keputusannya Donald Trump kenapa dia nggak jadi menyelamatkan Iran. Kenapa? Karena setelah Donald Trump membuat tweet dia mau kirim bala bantuan, bala tentara ke Iran, sebetulnya di belakang layar Donald Trump tuh dapat ancaman dari Rusia. Hebat gila nih Putin nih. Lo tahu hanya dalam hitungan menit sejak Donald Trump nge-tweet soal membantu Iran, ternyata Rusia langsung memberikan surat peringatan kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat harus bersiap menerima konsekuensi yang fatal kalau sampai Amerika Serikat duduk di Iran. Kalau sampai Amerika Serikat ngebom Iran, maka Timur Tengah harus porak-poranda. Maka dunia harus siap perang. Gila ya, jadi di belakang layar Rusia ternyata ikut berperan dalam menyelamatkan rejim di Iran guys. Jadi di sini lu bisa lihat ya. Guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR Code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Jadi di sini lu bisa lihat ya keuntungannya punya sahabat baik guys, punya sahabat deket. Ternyata ada gunanya juga ya di situasi-situasi darurat seperti ini. Kenapa Rusia bilang begini? Karena Rusia masih mengingat serangan di bulan Juni 2025 ketika Israel membombardir Iran. Di situ ternyata bukan cuma Iran yang sakit hati. Ternyata Rusia juga mengamati kalau ini dibiarkan terus seperti ini, lama-lama Barat juga bakal menyerang Rusia. Dan Rusia tidak bisa membiarkan sekutunya dibully sama Barat. Jadi teman-teman tahu nggak? Segera setelah terjadi demonstrasi besar di Iran, apa yang terjadi? Rusia dan Cina ngirim angkatan laut dia untuk pergi ke Persia guys. Dan sekarang lihat laut-laut di Timur Tengah itu penuh dengan kapal Rusia dan Cina. Dan ini sebetulnya mereka udah lakukan persiapan dari tahun lalu. Bahwa angkatan laut Rusia bersama-sama dengan Cina itu udah mulai melakukan patroli di Teluk Oman. Bahkan di awal Januari ini mereka udah parkir nih melakukan pelatihan militer khusus negara-negara anggota BRICS. Teman-teman gak tahu ya. Tapi negara anggota BRICS hari ini angkatan lautnya lagi berkumpul di Afrika Selatan. Ini cuma sepelemparan batu nih pergi ke Selat Iran nih. Isinya apa? Angkatan laut Rusia dan angkatan laut Cina dan negara anggota BRICS berkumpul di situ, bikin latihan perang spesifik, kasih kode. Hello Amerika Serikat, kalau lu sampai datang kirim kapal induk ke sana, kita langsung berangkat berperang sama kalian. Jadi angkatan laut
negara-negara BRICS itu udah berkumpul nih di Afrika Selatan. Siap nih membantu melindungi Iran kalau Iran dibombardir sama angkatan lautnya Amerika Serikat. Sama seperti Venezuela lah. Ketika Venezuela mau dibombardir, apa yang terjadi? Angkatan laut kapal-kapal perang Amerika berada di laut-laut Venezuela. Nah, ini yang dihindari oleh Rusia dan Cina. Mereka akan lakukan segala cara untuk melindungi Iran, guys. Maka lu jangan heran kalau sampai hari ini Rusia, Cina, negara-negara BRICS termasuk Iran sendiri itu lagi rajin mengadakan latihan perang di laut-laut yang ada di Afrika dan Timur Tengah. Wajar aja kalau langsung keder anjing-anjing peliharaan Amerika Serikat di Timur Tengah. Contohnya siapa? Arab Saudi dan kawan-kawan. Lu tahu mereka hobinya apa? Jilat Amerika. Jadi begitu ketahuan agen-agen Mossad dan CIA berkeliaran mengadu domba rakyat di Iran, apa yang terjadi? Iran langsung bikin pengumuman juga. Iran siap menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Artinya apa di sini? Lu udah tau lah ini kode keras. Artinya negara-negara sekeliling Iran lu harus siap. Lu kan pengkhianat bangsa lu. Lu siap-siap aja lu. Yang namanya Arab Saudi, Jordan, Qatar, Oman, lu siap deh hilang dari peta dunia. Ya karena begitu Amerika Serikat nyerang Iran, Iran bukan cuma menyerang Amerika, tapi akan menyerang sekutu-sekutu Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Makanya begitu dikeluarkan pengumuman oleh Iran, apa yang terjadi? Lu lihat, lu bisa cek di flight radar 24 hour ya. Lu bisa lihat radar udara di Timur Tengah. Di langit-langit Iran itu kosong. Gak ada pesawat komersil yang berani nyebrang lewat Iran. Makanya gue kesel banget. Kemarin gue ada meeting, janji nih. Ada kawan kita datang mau meeting di Singapura. Gue udah berangkat nih ke Singapura, terbang mau meeting. Brengsek dia telat. Dia bilang kenapa? Oh ternyata pesawat dia harus muter lewatin Syria, Irak. Dan akibatnya perjalanan jadi makin panjang karena gak bisa lewatin langit-langit Iran. Dan ketika gue cek radar ternyata betul. Langit Iran kosong melompong. Menandakan apa? Negara-negara di sekeliling Iran langsung terkencing-kencing guys. Arab Saudi langsung bikin pengumuman. Riyadh tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah udara mereka untuk mengebom Iran. Negara-negara Teluk Arab yang lain gimana? Sama. Oman, Qatar juga nggak mau dipakai sebagai saluran pengeboman Teheran. Jadi dari sini lu bisa lihat, rejim Iran dilindungin. Rejim Iran tidak akan kolaps. Kenapa? Karena ternyata yang paling takut kalau Iran dibom oleh Amerika adalah Arab Saudi, adalah Oman, Jordan, dan Israel. Teman-teman tahu, sahabat dekat Amerika Serikat, best friendnya Arab Saudi namanya Israel, itu ternyata takut banget kalau Iran dibom sama Amerika Serikat. Kenapa sekarang? Karena ternyata di belakang layar sudah ada bantuan dari Cina dan Rusia. Bahkan Benyamin Netanyahu ya orang nomor 1 di Israel sampai telepon Donald Trump, please Donald Trump jangan ngebom Iran. Udah biarin aja rakyat di sana saling bunuh, biarin aja. Yang penting lu jangan ngebom Iran. Nah menurut agendanya Israel, kenapa dia sampai mengemis-ngemis ke Donald Trump untuk membatalkan atau menunda serangan ke Iran? Karena sebetulnya Israel lagi menyiapkan serangan skala besar. Dibandingkan Iran dihancurkan detik ini juga lebih baik kekuatan militer Iran pelan-pelan dilucutin dahulu sebelum meluncurkan serangan terakhir. Jadi ini strategi dari Israel. Buat apa? Menghancurkan Iran dulu pelan-pelan dari dalam. Karena dia yang paling tahu Mossad sekarang udah bertaburan. Udah ratusan agen Mossad berkeliaran di Iran. Dan Israel lagi mempersiapkan perang besar. Makanya teman-teman di Indonesia lo harus siap ya. Kita memang sudah berada di era perang dunia 3. Israel gak ngadi-ngadi nih guys. Dia mau melakukan serangan besar yang tidak ada dalam sejarah. Iran nih harus siap-siap. Timur Tengah harus siap membara nih guys. Ini Israel udah bergerak nih. Nah pertanyaannya gini guys. Saat ini Donald Trump udah berhasil nih mengacau balaukan, memporak-porandakan Iran dari dalam. Sama seperti Indonesia tahun 98, dia adu domba kita. Menggunakan anjing-anjing mereka yang ada di sini. Pertanyaannya, apakah Donald Trump bakal berhasil nih menginvasi Iran nih? Seperti dirinya menginvasi Venezuela. Merubah rejim yang ada di Venezuela menjadi setia sama dia. Kenapa? Karena beda dengan Venezuela ya. Iran dapat garansi dari Putin. Iran dapat perlindungan dari China. Dan bisa jadi BRICS akan ditarik untuk ikut perang di Iran. Karena meeting yang terjadi di South Africa hari ini itu adalah angkatan laut dari semua negara BRICS. Negara Indonesia bisa jadi ikut terseret ke perang Iran. Walaupun sebetulnya latihan yang ada di Afrika Selatan kita cuma mengirimkan observer. Gak murni angkatan laut. Tapi ini bisa jadi kode keras bahwa BRICS akan melindungi Iran. So pertanyaannya guys, lu setuju gak kalau BRICS bersatu melindungi Iran? BRICS bersatu melawan Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi. Lu setuju gak itu terjadi?
Dan menurut lu gimana sih caranya Donald Trump bisa menguasai Iran? Apakah cukup nih dengan mengundang oposisi saja nih? Atau menurut lu ada gebrakan baru nih? Kombinasi Mossad dengan Amerika Serikat. Coba menurut lu strategi apa yang paling bagus ya? Cara Amerika Serikat menguasai Iran dengan modal sekecil-kecilnya, dengan pengorbanan seminimal mungkin. Sharing dong, apa solusi yang paling cerdas ya buat dilakukan oleh Donald Trump nih? Dan pertanyaan paling penting menurut lu, Prabowo mau gak sih kita ngirimin tentara sebagai negara anggota BRICS untuk ikut latihan perang di Afrika Selatan? Udah siap belum lu BRICS berperang di sana? Oke guys, ditunggu pandangan kalian seperti apa, jangan lupa. Dan segera like video Benix sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.